illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Masyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kenikmatan yang sangat istimewa, yaitu diberikannya kita kesempatan untuk berada di dalam majelis ilmu. Semoga keberadaan kita di dalam majelis ilmu ini menjadi sebab bertambahnya iman kita dan juga bertambahnya ilmu kita, di mana dengan bertambahnya iman dan ilmu maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang hakiki, kebaikan yang tidak terhingga, kebaikan yang sangat kita butuhkan untuk kemaslahatan duniawi kita dan kemaslahatan ukhrawi kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tentu menyadari bahwa manusia memiliki beraneka ragam kebutuhan-kebutuhan. Tentu di dalam mewujudkan kebutuhan-kebutuhan tersebut kita dituntut untuk bisa memetakan dan menentukan mana kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita. Sebagai seorang muslim, untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan di kehidupan dunia ini, maka kita penting untuk melihat doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau juga doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena melalui doa-doa tersebut kita akan mengetahui hal-hal yang kita butuhkan, dan kebutuhan berkaitan dengan apa yang disebutkan di dalam doa itu tentunya kebutuhan yang sudah tersaring, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih dan memilah hal-hal yang penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai seorang muslim kita sangat menyadari bahwa tidak mungkin bagi seorang manusia di dalam memenuhi kebutuhannya hanya mengandalkan kepada kemampuan dirinya. Dia perlu dan sangat butuh untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan ini kita akan menjelaskan salah satu doa di antara sekian banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang tersebutkan di dalam doa ini merupakan di antara kebutuhan-kebutuhan yang
sangat mendasar yang teramat sangat dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, doa ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, doa yang sangat terkenal dan cukup akrab di telinga sebagian besar kaum muslimin, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, di dalam doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah petunjuk, yang kedua adalah ketakwaan, yang ketiga adalah keterjagaan, dan yang keempat adalah kecukupan. Ya, empat hal ini para ulama menyebutkan bahwa inilah yang menjadi pilar utama bagi setiap muslim dan muslimah di dalam mewujudkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Nah, doa ini sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ketika kita berdoa dan kita ingin berharap agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita mengucapkan doa-doa tersebut dengan penuh kekhusyuan, ya, dan di antara asbab seseorang bisa khusyuk di dalam doa yang dilantunkannya dengan dia mengerti dan memahami makna dan kandungan yang ada pada doa tersebut. Kita akan jelaskan satu persatu apa sesungguhnya yang kita minta melalui doa ini. Yang pertama, seperti yang tadi telah kita sebutkan, itu adalah al-huda. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Dan kata petunjuk atau lafaz al-huda, ya, ketika disebutkan maka dia selalu berpadanan dengan makna ilmu, ya. Dan ini juga yang sesungguhnya kita minta di dalam setiap rakaat pada salat-salat yang kita kerjakan, ya. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya, kita meminta hidayah, meminta petunjuk agar tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Nah, kata al-huda, ya, penggunaan lafaz al-huda ketika dia berdiri sendiri, maka dia mencakup dua hal, ya, mencakup ilmu dan mencakup amal, ya. Tetapi kalau disebutkan setelahnya permintaan yang bermakna amal, maka al-huda itu terbatas pada makna ilmu, ya, petunjuk, ya. Dan inilah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia, ya, sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah mengibaratkan tingginya rasa butuh manusia kepada ilmu itu dengan mengatakan bahwa seperti butuhnya seekor ikan kepada air. Di dalam kesempatan lain, ya, beliau juga menyampaikan bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu itu melebihi daripada kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman. Karena kalau kebutuhan kepada makanan itu sudah cukup kalau 2 atau 3 kali kita makan dalam sehari. Sedangkan kebutuhan kita kepada ilmu itu kita butuhkan setiap saat. Ya, kenapa kita butuhkan setiap saat? Karena setiap manusia dituntut untuk beramal, dan tidak mungkin amalan itu terlaksana dengan benar kecuali atas dasar ilmu, ya. Karenanya Nabi SAW melalui doa ini menyampaikan kepada kita, wahai manusia, ya, bahwa yang paling kalian butuhkan itu adalah ilmu, ya. Nabi SAW yang menerima langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan kepadanya untuk mengucapkan, ya, Rabbi zidni ilma, Rabbku, Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Dan hal ini kita bisa cermati pada kisah-kisah para nabi, di mana kita akan mendapati mereka adalah sosok yang sangat
bersemangat di dalam mendapatkan ilmu. Ya, kita baca misalnya dalam suratul Kahfi bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam ketika diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla bahwa di sana ada hamba Allah yang telah diberikan ilmu oleh Allah, maka dia bersegera berazam dan mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan orang tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada hamba tersebut, yaitu Khidir. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika mengomentari kisah tersebut, beliau mengatakan, "Lau kana ahad yastaghni 'anil ilm lastaghna anhu Musa." Sekiranya ada orang, ada manusia di muka bumi ini yang sudah merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, maka Nabi Musa lah orangnya. Ya, tetapi ternyata Nabi Musa tidak merasa cukup dengan ilmu yang telah didapatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta kepada Allah petunjuk, dalam arti kita meminta kepada Allah ilmu, ya. Dan ketika disebutkan lafaz ilmu, maka yang dimaksudkan adalah ilmu berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan berkaitan dengan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi inilah kebutuhan yang paling utama bagi manusia, ya, kebutuhan yang paling utama bagi setiap muslim dan muslimah. Dia butuh kepada ilmu, ya, karena semua perintah-perintah Allah, ya, perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mungkin terlaksana dengan baik dan benar kecuali ada panduan ilmunya. Dan ini adalah perkara yang berlaku tidak hanya dalam urusan-urusan agama, ya, tetapi juga berlaku dalam urusan-urusan dunia. Ya, ketika seseorang ingin menjalankan suatu aktivitas yang berkaitan dengan urusan duniawinya, maka dia dituntut untuk terlebih dahulu mempelajari sebelum dia melakukannya. Ya, sampai pada hal-hal yang sangat sepele sekalipun, ya, di sana ada terkadang petunjuk-petunjuk teknis di dalam melaksanakannya agar terlaksana dengan benar, agar terlaksana dengan baik. Nah, ini yang pertama, al-huda. Jadi ketika kita melantunkan doa Allahumma inni as'alukal huda, maka sesungguhnya kita sedang meminta kepada Allah ilmu, ya. Dan doa yang terbaik dan potensial untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika doa itu terucap dipenuhi dengan rasa sangat butuh kepada apa yang kita minta, ya, sehingga perlu ditanamkan pada diri kita masing-masing, ya, pada anak-anak kita tanamkan bahwa hal yang paling dibutuhkan oleh seorang muslim dan muslimah itu adalah ilmu, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah taqwa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqah. Ya, banyak redaksi yang disebutkan oleh para ulama di dalam menyebutkan makna taqwa, dan semuanya kembali pada satu makna, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, apapun redaksi yang disebutkan oleh para ulama, maka ujung dan substansinya itu tertuju kepada hal ini, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Karena taqwa, ya, pada asalnya ini berasal dari lafaz at-tawaqqi, yaitu melindungi diri, ya, melindungi diri dari siksa Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana cara untuk melindungi diri dari siksa Allah? Itu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, apa yang kita minta di bagian yang kedua ini, yaitu meminta ketakwaan, ini masih berkaitan dengan permintaan kita yang pertama, ya. Yang pertama kita meminta ilmu, kita meminta penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah-perintah dan larangannya. Maka yang kedua, melalui permintaan kita ketakwaan, kita meminta agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita minta di doa yang pertama tadi. Dan ketika seseorang,
ya mampu memadukan antara ilmu dengan amal, maka pada saat itulah dia dinilai sebagai orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ya, di dalam penjelasan ayat Al-Quran ihdinas siratal mustaqim, ya, para ulama menjelaskan bahwa as-sirat al-mustaqim itu adalah hidayatul ilmi wal amal. Dia adalah hidayah berupa ilmu dan hidayah berupa amal. Ya, ketika seseorang mampu mewujudkan, ya, kedua hidayah tersebut, mampu meraih kedua hidayah tersebut, maka dia adalah orang yang berada di jalan yang lurus. Sebaliknya, ya, ketika tidak memadukan keduanya, maka sangat mungkin dia terjerumus pada dua jalan yang disebutkan oleh Allah setelahnya, yaitu maghdub alaihim waddallin, ya, orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Orang yang dimurkai itu adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak memiliki komitmen untuk mengamalkannya, untuk menjalankannya. Sedangkan ad-dallin itu adalah orang yang giat di dalam melakukan suatu amalan tapi tidak mendasarkan amalan-amalannya tersebut pada ilmu. Ya, jadi lafaz al-huda wa tuqa ini dua hal yang saling berkaitan, ya, di mana pada permintaan kita al-huda kita meminta ilmu, dan pada permintaan kita at-tuqa kita meminta agar kita mampu melaksanakan ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian yang ketiga itu adalah al-afaf atau iffah. Ya, kalau disebutkan al-afaf, ya, ini sering diidentikan dengan dua hal, yaitu terjaga dari hal-hal yang merusak kehormatan kita, yaitu zina dan segala hal yang mengantarkan kepadanya. Dan yang kedua, terjaga dari rezeki-rezeki yang haram, ya, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita dari perkara-perkara yang haram. Orang yang diberikan iffah, dia akan terjaga dari kedua hal tersebut. Tetapi kalau dilihat lebih menyeluruh terkait dengan makna iffah, maka lafaz ini sesungguhnya mencakup semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meminta iffah, berarti kita meminta keterjagaan diri kita dari semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bisa melihat, ya, betapa komprehensifnya, ya, betapa menyeluruhnya makna yang terkandung dalam doa ini. Dan sebenarnya kata-kata al-afaf ini sudah masuk di dalam makna at-tuqah, ya, sudah masuk dalam makna al-huda wa tuqah. Tetapi disebutkan kembali, ya, dan ini salah satu uslub di dalam bahasa Arab, di mana terkadang suatu lafaz yang khusus disebutkan setelah lafaz yang umum. Maka ketika lafaz yang khusus tersebut disebutkan setelah lafaz yang umum, maka tujuannya untuk memberikan penekanan dan menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang sangat penting. Ya. Jadi al-afaf, ya, al-afaf yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keterjagaan dari perkara-perkara yang diharamkan. Ini adalah permintaan yang tidak seorang pun merasa cukup darinya. Ya, kenapa? Karena, ya, manusia di dalam dirinya terdapat hawa nafsu. Kemudian di sekitar dirinya itu terdapat syaitan. Hawa nafsu itu diantara sifatnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ammaratun bisu. Dia sangat kuat, sangat gigih di dalam mengajak manusia kepada keburukan. Dan di sekitar kita itu ada syaitan, ya, yang di dalam Al-Quran Allah kisahkan pernyataannya saat iblis dikeluarkan dari surga. Dia mengatakan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, iblis berjanji,
ya, akan menggoda manusia dari kanan, dari kiri, dari depan dan dari belakang. Ya, digoda manusia agar melakukan keburukan, ya, agar melakukan kemaksiatan. Jadi kita didorong untuk melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Dari dalam diri kita ada yang mendorong kita ke sana, dan dari luar diri kita. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ringan tantangan yang dihadapi oleh manusia di dalam menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Sehingga disinilah pentingnya kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongannya kepada seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada seorang hamba taufik, ya, untuk terhindar dari perkara yang haram, maka meskipun seluruh makhluk di bumi ini, seluruh makhluk yang Allah ciptakan berupaya untuk menjerumuskannya kepada kemaksiatan, maka tidak akan bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, inilah kekuatan bagi seorang muslim, yaitu melalui doa yang dia panjatkan. Ya, kita sangat menyadari kita adalah makhluk yang sangat lemah, tapi dengan doa itu kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui maunah, kebersamaan dan pertolongannya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di dalam doa ini yaitu al-ghina. Ya. Al-ghina ini sering diterjemahkan dengan kekayaan. Ya, al-ghina, kekayaan. Tetapi kekayaan yang dimaksud di sini bukan kekayaan yang bersifat materi, ya, tetapi al-ghina di sini adalah ghinan nafs, kekayaan hati, di mana seseorang merasa tercukupi dengan rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Ya. Karena sebenarnya kebutuhan manusia itu terbatas. Ya, sehingga apa yang Allah karuniakan kepada manusia itu berkaitan dengan kebutuhannya, bukan berkaitan dengan keinginannya. Kalau keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Ya, sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis mengatakan, kalau manusia dikasih satu lembah isinya emas, maka dia masih ingin lembah yang kedua. Dikasih lembah yang kedua, maka masih ingin lembah yang ketiga. Ya. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa menghentikan keinginan manusia kecuali tanah. Ya, maksudnya kecuali dia sudah meninggal dan dikubur. Selama masih hidup, maka keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Nah, di dalam Islam, ya, melalui ajaran-ajarannya, ya, kita diajarkan untuk lebih fokus pada kebutuhan, bukan fokus pada keinginan. Ya, dengan kita menyadari kebutuhan kita, maka kita akan merasa mudah untuk kemudian memiliki sifat qanaah. Ya, jadi pada banyak bagian kebutuhan manusia itu terbatas. Ya, contoh yang paling mudah itu adalah berkaitan dengan makan dan minum. Ya, meskipun kita punya kemampuan untuk membeli makanan dari jumlah yang banyak, maka tetap kita hanya bisa memakan sebahagiannya saja. Ya. Nah, disinilah pentingnya untuk kita membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya. Kebutuhan itu ada pada banyak bagian, dia ada batasnya. Dan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-ghina, kekayaan, itu maknanya adalah qanaah. Ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan juga al-ghina, ya, ketika seseorang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka dia juga akan berkurang rasa butuhnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam hadis dikatakan izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Ya, zuhudlah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencintaimu.
dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ya. Jadi melalui permintaan ini, ya, melalui permintaan al-ghina, melalui permintaan kekayaan hati ini, ya, kita sesungguhnya sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak meminta-minta kepada sesama manusia, ya. Kita tidak meminta-minta kepada sesama manusia. Ketika kita punya kebutuhan, maka kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa yang tadi kita sampaikan, ya, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, ini adalah doa yang sangat sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan dan menyebutkan beberapa alasan kenapa doa ini menjadi sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah. Beliau mengatakan, hadza du'a'u min ajma'il ad'iya wa anfa'iha. Ini adalah doa yang paling lengkap kandungannya dan paling besar manfaatnya. Ya, kita sudah bisa mengetahui dan bahkan merasakan betapa lengkap makna doa ini, di mana semua kebutuhan kita sudah terwakili melalui doa yang kita ucapkan tadi, ya, berkaitan dengan urusan duniawi kita terwakili dengan kita meminta al-ghina, kita meminta ketercukupan, ya, melalui urusan akhirat kita sudah terwakili oleh permintaan petunjuk, ketakwaan dan iffah. Ya, karenanya beliau mengatakan wa huwa yatadammanu su'alu khairid dunya khairud din wad dunya. Doa ini mencakup permintaan berkaitan dengan kebaikan dalam agama dan kebaikan dalam dunia. Ya, seperti itulah Islam mengajarkan kepada kita, ya, kita bersemangat di dalam meraih kebaikan agama, tapi tidak boleh juga lalai dalam mengurus urusan duniawi kita. Fa innal huda huwal ilmun nafi. Ya, karena pada saat kita meminta al-huda, meminta petunjuk, maka sesungguhnya yang kita minta itu adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu ini banyak, ya, banyak kategorinya, ya, tapi secara garis besar ada dua, ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Ya, apalagi di zaman yang serba modern seperti yang kita alami saat ini, ya, kita bisa mendengar banyak hal, kita bisa membaca banyak hal dalam 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Nah, tetapi kita dituntut untuk bisa menyaring mana bacaan yang bermanfaat, mana ucapan-ucapan yang bermanfaat. Nah, ini adalah hal yang sangat krusial bagi setiap manusia, bagi setiap muslim terutama, harus bisa memilah, ya, jangan sampai memori yang Allah berikan kepadanya itu justru terisi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Dan ilmu yang bermanfaat seperti yang tadi telah kita sebutkan itu adalah yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, dan semua ilmu yang menjadi sarana untuk mengetahui perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Sedangkan at-tuqa, kata beliau, itu adalah al-amalus salih, ya. Jadi kita meminta ilmu yang bermanfaat dan kita meminta at-tuqa, itu adalah amal salih, ya. Dan ini sesungguhnya yang selalu disebutkan dalam Al-Quran secara bergandengan, yaitu amanu wa amilus salihat, ya. Wa tarku ma naha anhu Allah wa rasuluh, ya. Dan kita meminta supaya diberikan kemudahan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kata beliau, wa bidzalika yasluhuddin. Kalau tiga itu terwujud, maka baiklah agama seseorang. Ada ilmu yang bermanfaat, ada amal soleh, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka itulah ukuran baiknya agama seseorang. Jadi kalau ingin, ya, agama seseorang itu baik, maka fokus pada tiga hal ini, ya. Cari ilmunya,
amalkan ilmunya melalui amal-amal soleh, jauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Ya. Fa inna ad-din ulumun nafi'ah wa ma'arib sadiqah. Ya. Nah, agama ini pada hakikatnya adalah ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang bermanfaat, wa qiyamun bi ta'atillahi wa rasulih, dan menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah inti orang yang beragama. Ya, intinya orang yang beragama adalah inti daripada kandungan agama itu adalah ilmu yang bermanfaat dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wal afaf wal ghina yatadammanul afaf anil khalq wa adamu ta'liqil qalb bihim. Ya, sedangkan al-ghina ya itu mencakup ketergantungan kita hanya kepada Allah, ketergantungan hati kita hanya kepada Allah, dan kita menjauhkan hati kita dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di akhir-akhir ucapan beliau, ya, beliau mengatakan wa bidzalika tatimmu sa'adatud dunya warrahatul qalbiyah. Dan dengan seseorang diberikan al-ghina, diberikan ketercukupan sehingga dia tidak lagi butuh kepada apa yang ada di tangan manusia, maka dengannya dia akan merasakan kebahagiaan yang sempurna. Ya, karena kebanyakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kebanyakan orang itu disebabkan adanya keinginannya yang tidak terpenuhi. Padahal belum tentu keinginan yang tidak terpenuhi itu sesuatu yang sangat dia butuhkan. Ya, kita sangat menyadari bahwa dalam diri manusia memang terdapat tabiat dasar, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu teramat sangat cinta kepada harta. Nah, ketika rasa cinta itu tidak terpandu oleh aturan-aturan agama, maka inilah yang mengakibatkan keinginan seseorang menjadi tidak terbatas dan sudah pasti tidak bisa dia memuaskan keinginannya. Nah, kita diajarkan untuk memiliki rasa qanaah, rasa cukup terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, ketika qanaah itu ada dalam diri seseorang, maka insya Allah dia akan merasakan kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan dunianya, dan insya Allah ketenangan itu akan berlanjut di akhirat kelak nanti. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, dan keistiqomahan di atas al-Islam. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada masyarul muslimin wal muslimat, jika ada hal yang kurang jelas dari apa yang telah disampaikan tadi bisa ditanyakan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, baik, ini ada pertanyaan, bagaimanakah posisi permohonan akhlak, ya. Jadi sebenarnya tercakup di dalam doa tersebut, ya. Di saat kita meminta al-huda, kita meminta petunjuk, ini tadi kita sebutkan petunjuk di sini adalah ilmu. Nah, ilmu di sini mencakup segala hal, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, dan juga masuk di dalamnya ilmu tentang akhlak. Nah, kemudian melalui lafaz at-tuqa kita meminta ketakwaan, itu adalah kita meminta agar bisa mengamalkan ilmu yang tadi kita minta di al-huda tadi, sehingga kita memiliki akidah yang benar, ibadah yang benar, dan juga akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya, jadi tercakup di situ, dan terkuatkan lagi melalui wal afafa wal ghina. Itu juga tidak lepas dari unsur akhlak. Kita meminta iffah, ya, meminta keterjagaan dari hal-hal yang diharamkan.
Ya, akhlak yang buruk dalam ukuran agama itu ketika seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan, ya, tidak hormat kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, tidak menghormati orang yang lebih tua usianya. Itu semua adalah hal-hal yang diharamkan, dan melalui doa tersebut kita minta dijauhkan dari hal tersebut. Kemudian al-ghina itu juga tidak lepas dari unsur akhlak, ya, dimana ketika kita meminta ketercukupan maka kita akan terhindar dari dari ambisi yang berlebihan, dari sifat bakhil, dari sifat rakus, ya, itu adalah akhlak-akhlak yang buruk yang secara tidak langsung pada saat kita meminta al-ghina maka kita akan terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Ya, jadi di dalam doa yang tadi kita sampaikan, jika kita mencermati lebih mendalam tentang maknanya, maka sesungguhnya sangat dominan dan kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan akhlak tadi. Sehingga betul apa yang tadi kita sampaikan sebagaimana yang kita kutip dari perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah, di mana beliau mengatakan ini adalah doa yang paling luas kandungan maknanya dan paling besar manfaatnya, mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan kebaikan duniawi kita dan kebaikan agama kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah.